Pemirsa, kami sudah bersama dengan Profesor Hikmahanto Juwana. Beliau ini merupakan guru besar hukum internasional Universitas Indonesia. Ya, betul. Bagaimana kabarnya, Prof? Baik, alhamdulillah sehat. Baik. Prof, ini melihat kondisi internasional saat ini ya, menarik sekali kita lihat kalau ada inisiasi yang dilakukan oleh warga sipil, begitu bisa kita sebut ya, yang tergabung dalam satu misi, satu gerakan yang bernama Global Sumut Flotilla. Berusaha untuk membuka blokade Israel terhadap Gaza, berusaha juga untuk membuka kebisuan dunia begitu ya. Gerakan semacam ini, Prof, visible nggak sih? Apakah memungkinkan untuk kemudian mengubah apa yang tatanan dunia sekarang ya, yang kalau kita lihat tampaknya begitu melindungi Israel? Kalau menurut saya visible ya, dalam artian gini, kalau tujuannya hanya membawa bantuan kemanusiaan, makanan, minuman gitu ya, obat-obatan ke masyarakat di Gaza, mungkin menemui kegagalan karena sudah diintersep oleh pihak IDF ya, Israel. Tapi kalau misalnya tujuannya adalah untuk membuka mata dunia, membuka mata warga Israel bahwa pemerintahnya ini melakukan kekejaman, membuka mata warga misalnya Amerika Serikat, karena Amerika Serikat selama ini yang mendukung Israel, itu menurut saya sudah berhasil. Karena bisa menunjukkan kepada dunia, memang pemerintah Israel itu betul-betul melakukan blokade yang sangat luar biasa, sehingga orang sipil yang membawa makanan aja tidak bisa masuk. Oke, menarik. Prof, beberapa aktivis yang ikut dalam Global Sumut Flotilla ini, kita lihat ada beberapa orang Indonesia juga ya, ada 3 orang Indonesia, tapi banyak dari mereka juga adalah orang-orang dari negara lain. Salah satunya Malaysia yang kita tahu. Nah, kalau kita lihat dalam perkembangannya, tampaknya para aktivis yang berasal dari Malaysia ini mendapatkan dukungan penuh begitu dari pemerintahnya. Tapi kalau kita lihat di aktivis-aktivis yang dari Indonesia tampaknya seperti kurang begitu dukungannya dari pemerintah kita. Bagaimana sih harusnya pemerintah Indonesia menyikapi warganya yang ikut dalam aksi ini? Ya, yang pasti adalah kalau misalnya dibandingkan seperti itu mungkin ada benarnya. Tetapi yang pasti adalah pemerintah Malaysia kalau dibandingkan dengan pemerintah Indonesia dalam hal melakukan upaya-upaya untuk memastikan rakyat Gaza itu tidak terus-menerus mendapatkan penindasan dari otoritas Israel, itu sebenarnya lebih besar pemerintah kita. Ya, otoritas di Malaysia mungkin tidak sekeras ketika seperti Indonesia lah dalam pidato Majelis Umum PBB yang dilakukan oleh Bapak Presiden. Demikian juga pemerintah Malaysia tidak diundang oleh Presiden Trump gitu ya untuk membahas proposal yang beliau akan ajukan. Nah, dalam hal seperti itu mungkin pemerintah lebih fokus apa yang kami pemerintah bisa lakukan ketimbang membantu aktivis-aktivis untuk masuk ke sana, karena pemerintah mungkin tidak ingin terganggu upaya-upaya mereka dengan dukungan terhadap para aktivis seperti itu. Artinya lewat jalur negosiasi, jalur formal. Betul, begitu ya? Betul sekali. Oke. Prof, yang menarik juga salah seorang yang ikut ya, dalam aktivis yang ikut juga ke sana gitu, kemudian mendapatkan informasi dari mereka kalau kawan-kawan mereka ada yang diculik, dan itu kan diculiknya di perairan internasional begitu ya. Bagaimana sih emang secara hukum internasional? Ya, prinsipnya adalah otoritas Israel seharusnya tidak boleh melakukan penculikan. Mereka harus menjamin apa yang disebut sebagai freedom of navigation. Namun demikian, memang kalau memasuki wilayah teritorial dari Israel, maka Israel bisa melakukan tindakan-tindakan tegas agar siapapun yang akan masuk itu harus memenuhi prosedur yang ditentukan oleh pihak Israel. Nah, yang saya tahu sebenarnya kapal-kapal ini belum masuk ke wilayah teritorial. Tapi ini di perairan internasional yang seharusnya Israel tidak boleh melakukan seperti itu, tetapi tetap dia lakukan. Nah, alasannya mungkin saya duga adalah mereka sudah mengumumkan adanya blokade. Blokade agar kapal-kapal yang katakanlah tidak berkepentingan tidak boleh memasuki
wilayah perairan internasional. Sebenarnya sekali lagi ini tidak boleh. Nah, yang kedua terkait dengan warga kita, memang karena kita tidak punya hubungan diplomatik, kalau misalnya sampai ada penangkapan dari pihak otoritas Israel, maka memang agak lebih sulit karena kita tidak bisa langsung melakukan perlindungan terhadap warga kita karena tidak ada hubungan diplomatik. Sehingga kita akan minta bantuan dari salah satu negara yang punya hubungan diplomatik, salah satunya Yordania atau misalnya Mesir, untuk kemudian melakukan proses negosiasi sehingga warga negara kita bisa dibebaskan kalau misalnya mereka dilakukan penangkapan oleh otoritas Israel. Baik, terima kasih banyak Prof. Hik atas banyak sekali insight-nya pada hari ini. Para relawan dan aktivis yang tergabung dalam misi Global Sumut Flotilla memiliki dua tujuan, yakni menembus blokade Israel terhadap Gaza dan memecah kebisuan dunia agar fokus perhatiannya terhadap kemerdekaan di Palestina. Dalam perjalanannya, para aktivis ini mengalami tantangan, sabotase, hingga intimidasi. Ratusan aktivis diculik dan bahkan kapal-kapal mereka pun juga dibajak oleh tentara Israel. Salah satu aktivis dari Indonesia, yakni Ustadz Hussein pun bahkan harus mengubah tujuan dan mengarah ke Siprus. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengusulkan 20 poin perdamaian di Palestina. Namun, akankah hal ini dapat benar-benar mewujudkan kemerdekaan di Palestina dan menghentikan genosida yang ada di sana? Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, hanya di TV One.